Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat kembali lagi di channel Seblak Pol, ngomongin positioning brand. Untuk kesempatan ini, saya akan membicarakan strategi bisnis McDonald's with BTS Bangtan Boys. Sebelum kita mulai subscribe channel ininya, agar selalu update hanya untuk kamu. Strategi marketing menyasar pada fandom besar, pemilihan BTS sebagai model McDonald's tentu didasari dengan kepopuleran boyband beranggotakan 7 pemuda ini. Produk tersebut disambut sangat antusias oleh para penggemar BTS dengan menu McNuggets plus 2 saus dengan kemasan desain khusus. BTS merupakan salah satu grup idola Korea Selatan yang memiliki jumlah penggemar atau fans yang cukup banyak. McD melakukan strategi targeting pemasaran pada ARMY, sebutan fans BTS, yang memiliki fandom yang besar dengan anggota lebih dari 18 juta orang. Para ARMY tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tidak heran, launching BTS Meal disambut hangat oleh ARMY Indonesia. Para ARMY memperlakukan BTS sebagai reference utama dan panutan dalam perilakunya, setidaknya dalam 4F, yakni fashion, fun termasuk musik, film, dan food. Dalam konteks acuan terkait makanan atau food maka mereka meluncurkan BTS Meal. Strategi yang digunakan McDonald's ini termasuk dalam CO, branding dan viral marketing. Sangat jelas hal ini disebabkan, BTS Meal menyasar kepada konsumen yang spesifik, yaitu penggemar BTS. Para ARMY dikenal memiliki loyalitas yang tinggi pada grup idolanya itu. Selain loyalitas, informasi melalui media sosial menjadi salah satu faktor BTS Meal bisa menjadi trending topik. Dengan faktor inilah McD mampu mendulang keuntungan dengan strategi pemasaran yang efektif dan kreatif. Salah satu waralaba makanan cepat saji ini, perlu mencari solusi keberlanjutan. Strategi pemasaran dengan menggaet bintang K-pop ini tidak menjadi tren sesaat saja. Upaya yang bisa diambil adalah dengan memetakan berbagai komunitas penggemar yang loyal pada idolanya. Tidak hanya dalam bidang musik saja, tetapi juga bisa bidang olahraga atau tokoh tertentu. Dengan cara ini, McD bisa mendapatkan respons yang baik, jika suatu saat akan meluncurkan produk baru dengan menggandeng tokoh atau grup tertentu. Animo masyarakat yang tinggi berdampak pada layanan pesan antar McDonald's di beberapa wilayah, bahkan menimbulkan antrean panjang ojek online yang memakan waktu lama hingga lebih dari 2 jam. Kita akan menjelaskan co-branding. Co-branding deal to or more some of their own product services, design, color, or logos to come up with a new marketable product or service. Dalam kesepakatan co-branding, 2 atau lebih perusahaan bersama-sama melakukan kerjasama dengan menggabungkan produk mereka, pelayanan, bentuk, warna, atau logo untuk dijadikan sebuah merek baru, berupa produk atau jasa. Co-branding dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, berdasarkan kekuatan hubungan, dan SAR value yang tercipta yaitu A. Reach and awareness, merupakan level yang terendah, untuk meningkatkan kesadaran merek melalui exposure terhadap basis pelanggan mitranya. B. Value endorsement, dirancang untuk mendukung positioning, dan brand value masing-masing merek. C. Ingredient, yaitu merek yang memasok merek lainnya. D. Complementary competence, merupakan kerjasama level tertinggi, di mana merek yang sama-sama kuat, dan saling melengkapi bekerja sama dalam memproduksi suatu produk. Keuntungan dan kerugian co-branding. Penggunaan strategi co-branding mempunyai berbagai keuntungan, tetapi di sisi lain juga mengandung resiko kerugian, tergantung bagaimana memilih pasangan yang tepat, kondisi pasar, dan kondisi masing-masing merek. Keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan co-branding yaitu 1. Pendapatan dari royalti bagi perusahaan yang produknya digunakan sebagai bahan untuk produk lain. Sebuah kesepakatan co-branding bisa mendatangkan sumber pendapatan yang kedua berupa royalti. 2. Mendongkrak penjualan dengan menggandeng merek lain. Perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan, apalagi merek yang diajak kerjasama merek yang setara bahkan yang lebih kuat. 3. Kesempatan memasuki pasar yang baru, dengan menggandeng perusahaan yang menguasai segmen pasar yang belum terlayani, maka dengan co-branding akan lebih mudah memasuki pasar yang baru. 4. Menawarkan additional benefit, strategi ini dapat memberikan benefit tambahan bagi konsumen, misal berupa paket penawaran yang lebih menarik, bonus tambahan, penawaran kredit dari bank dan lain-lain.
Tolak ukur evaluasi keberhasilan co-branding. Cara konsumen untuk mengevaluasi produk CO branding tersebut kuat apabila 1. Adequate brand awareness. Adequate brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk tertentu. 2. Brand is sufficiently strong. Kedua merek yang melakukan co-branding harus memiliki merek yang cukup kuat di benak konsumen, favorable perasaan mendukung, atau memihak di benak konsumen terhadap co-branding yang dilakukan. 3. Unique association. Unique association yaitu sejauh mana konsumen menilai merek bersangkutan unik dan lebih baik dibandingkan dengan merek-merek lain. 4. Positive consumer judgment. Positive consumer judgment berfokus pada pendapat dan evaluasi personal konsumen terhadap merek berdasarkan kinerja merek dan asosiasi citra yang dipersepsikannya. 5. Positive consumer feelings. Positive consumer feelings yaitu respon dan reaksi emosional konsumen terhadap merek. Reaksi semacam ini bisa berupa perasaan kehangatan, menyenangkan, kenyamanan, kegembiraan, rasa aman, rasa dekat dengan lingkungan sosial, dan menghargai diri sendiri. Viral marketing. Viral marketing adalah sesuatu yang diciptakan oleh perusahaan sendiri untuk mempromosikan produknya dengan harapan yang melihatnya akan terkesan dan mau menyampaikannya kepada rekan kerja dan keluarga. Kriteria pendukung yang harus diperhatikan dalam viral marketing adalah sebagai berikut. 1. Produknya berkualitas dan memang diperlukan oleh konsumen. 2. Bukan produk yang mengada-ngada. 3. Terlalu asing bagi konsumen, apalagi yang masih kontroversial. Kelebihan yang bisa dilakukan oleh viral marketing adalah kemampuannya untuk menduplikasikan kegiatan komunikasi pemasaran ke seluruh penjuru internet. Karena jaringan internet tak terbataskan oleh batas waktu dan zona geografis, maka memungkinkan komunikasi pemasaran tersebar dan meluas kepada seluruh pengguna internet yang ada di seluruh belahan dunia. Compulsive buying, pembelian kompulsif didefinisikan sebagai respon terhadap dorongan yang tidak terkendali, serta perasaan atau keinginan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memiliki barang-barang yang di luar batas kewajaran. Terdapat 3 fitur inti dari compulsive buying yaitu A. Compulsive buyer memiliki hasrat yang tidak dapat ditahan irresistible untuk membeli atau mendapatkan sesuatu. B. Individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku pembeliannya. C. Individu tersebut akan terus melakukan kebiasaan untuk membeli sesuatu secara berlebihan yang terkadang tidak dibutuhkan, tanpa mengindahkan dampak yang mungkin timbul dalam kehidupan pribadi, sosial, ataupun pekerjaan dan kesulitan dalam masalah finansial. Adapun penyebab terjadinya compulsive buying behavior, yaitu faktor keluarga, faktor psychological, faktor sosiologikal, faktor situasional, dan materialisme. Co-branding dan viral marketing secara bersama-sama berpengaruh terhadap compulsive buying, sehingga saran yang diberikan sangatlah penting bagi pembeli produk menu BTS Meal yang terutama penggemar BTS. Untuk menanamkan pola pikir bahwa menjadi pembeli terutama penggemar BTS yang pandai dalam mengatur diri sendiri untuk tidak menanamkan perilaku pembelian yang berlebihan atau tidak masuk akal karena kolaborasi dan viral tren produk menu BTS Meal yang terjadi, akan tetapi juga harus melihat dampak terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi dan keuangan yang dimiliki. Terlihat banyak merek pasti bisa belajar dari contoh merek brilian ini. Sementara sebagian besar grup K-pop berfokus pada tema seputar hubungan, ketertarikan, dan romansa. Itulah yang membuat merek ini berhasil. Semoga bermanfaat. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video.